Perselingkuhan dan apapun kehidupan kita kan itu semuanya kan selalu dijadikan bahan drama. Jadi selingkuh itu salah satu topik yang pada saat itu di pandemi, gimana caranya kita mengemasnya dengan nuansa yang positif dan juga bisa memberikan impact yang baik juga mudah-mudahan kepada para penonton dan diambil hikmahnya. Jadi kalau ditanya kenapa selingkuh, sampai sekarang masa pandemi juga ada. Jadi ya semuanya tergantung dari kita yang masing-masing aja. Sebenarnya bagaimana mengemasnya, tentunya waktu awal kami melakukan story development untuk film Detik Jaga Jarak bersama dengan Rami Mandra sebagai yang penggagas ceritanya, kemudian Rodney dan Mbak Ajeng. Sebenarnya ya berdasarkan dari riset kami ini ya sesuatu yang berangkat dari kasus-kasus yang ada di sekitar kita semuanya sebenarnya. Jadi based on riset itu memang kita ngeliat bahwa semua yang ada di film Detektif Jaga Jarak ini memang real adanya gitu, yang kita kemas dengan cara menyenangkan. Topiknya aja sudah unik gitu loh, cuman gimana dari keunikan ini bisa tersampaikan ke audiens dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi kita nggak bicara soal perselingkuhan itu menjadi sebuah momok yang menakutkan dalam konteks ini ya. Dalam konteks tontonan hiburan ini kita bisa mencoba mengemasnya ini dengan cara yang menghibur, kemudian relate juga dengan yang menonton, kemudian ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi inspirasi juga buat kita untuk kita harus bisa saling menghargai hubungan yang sedang terjalin saat ini. Kemudian kita harus bisa mencari solusi atas segala pertikaian atau konflik yang ada di antara hubungan yang sedang terjalin, misalnya kurang lebih seperti itu, tinggal dikemasnya dengan cara yang menyenangkan gitu. Makanya genre-nya adalah drama komedi. Kita sama-sama detektif lah ya, kita sama-sama tahu lah ya kalau kita udah ngalamin di titik situ gitu ya. Kita sih ya, pada dasarnya semua orang detektif lah kalau udah menyangkut perselingkuhan, diselingkuhi atau menyelingkuhi gitu kan. Saya sudah mulai menyembunyikan barang bukti gitu-gitu kan, semua udah tahu. Tapi kebanyakan tontonan itu membawanya secara drama, dibawa dengan haru biru dan tangis. Itu bagus, cuma kadang-kadang namanya tragedi itu kalau dikasih waktu lama-lama jadi komedi gitu kan ya. Iya betul. Ya kan, setelah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu kan, sebenarnya lucu juga gitu kan. Nah, kita belum pernah ada yang bring up tentang perselingkuhan dengan cara seperti itu, dengan cara yang jauh lebih ringan, tapi bobotnya tetap ada gitu sebenarnya. Ya ada yang harus dihindari ya tentang, cuma nggak ada yang berani gitu. Lu kalau selingkuh gimana sih, strategi lo apa sih? Nggak ada yang sharing gitu, nggak ada. Kita kan nggak sharing kan. Iya. Cuma kayak nggak boleh gitu loh, nggak boleh gitu. Nah, berangkatnya dari situlah gitu. Apalagi terus kita nggak sengaja ketemu waktu itu lagi makan di Makassar gitu, lagi makan mie, di sebelahnya itu ada jasa detektif perselingkuhan gitu. Itu beneran ada. Memang beneran ada. Dan dicari di Instagram emang ada juga gitu yang hidupnya seperti itu, dan mereka itu di masa pandemi laku keras karena pandemi mungkin bisa menghentikan perekonomian ya, tapi tidak perselingkuhan. Jalan terus itu jalan terus. Jadi malah makin naik. Yang makin naik itu ada 2, konsultan pernikahan sama detektif perselingkuhan barengan gitu. Ya udah, itu dimasukin dua-duanya ke sini. Makanya Amon sebenarnya konsultan pernikahan yang percayakan cinta, tapi ternyata dia bisa dapat uangnya malah dengan menjadi detektif. Selama prosesnya itu pas kita duduk bareng ya sama Mbak Ajeng juga, sama Riza juga, ini kita vulnerable aja ya, kita membuka diri aja, silakan gitu kan. Malu-malu tuh. belum gitu baru. Gua dulu, gua pernah begini, gua nggak bercerita di sini kan. Ya, gua begini gitu kan. Oh lu gitu, ternyata lu gitu. Iya gitu. Lu gimana? Ada tuh satu teman lagi tuh yang nggak berhenti cerita, malah jadi curhat gitu. Kita cuma mau share dikit, dia kayak, iya, cewek gua pertama ini, kedua ini. Waktu itu gua sempat nujuhin tuh gua pusing gitu. Too much info. Jadi cuma butuh buat filmnya doang gitu. Kalau castingnya kerjasama sama casting director juga, sama para produser juga, we're very tight waktu itu, harus tepat. Dan aku sih pasti, namanya sutradara ya, kalau udah pernah kerja sama pemain sebelumnya gitu, pasti ngereferensinya ke sana duluan gitu.
sama Divina pernah, sama Martinolio pernah, sama Hana juga pernah di Night Bus, walaupun aku nggak nyutradarain ya, aku jadi penulis skenario waktu itu. Itu baru akhirnya ada karakter-karakter yang ini belum ketemu nih siapa nih gitu, kayak Mbak Debbie, kayak Emil malah pernah juga sama Ali, sama Terbi Ali juga belum. Sama Emil kita pernah di serial Ustadz Jaga Jarak waktu itu. Ada juga Ustadz Jaga Jarak. Emil ikutan main kayak ini, ya yang ini detektif jaga jarak. Semua tentang pandemi. Nah, ya kira-kira kayak gitu. Jadi ketika pas ya udah jalan dengan sendirinya gitu. Aku mesti bilang ini jajaran cast yang selama syuting dan sampai proses selesai aku pede berat gitu. This is gonna be good. Enggak ada kesulitannya, justru malah dibantu. Karena Om Leo itu karena Om Leo itu baik orangnya juga. Jadi kalau lagi reading juga apa-apa dibantu terus, dan bukan malah menyulitkan, justru malah ngebantu aku masuk ke dalam karakter takdir itu sendiri gitu. Dan juga dibantu sama Om Abi juga sama cast-cast yang lain, dan itu benar-benar senang sih. Bima ini selama prosesnya dia belajar lebih cepat dari seharusnya, Pak. Itu kalau ada dialog libido itu apa, dia nanya beneran libido itu apa. Ya, menarik sekali, senang sekali Akika, aku sudah diajak terlibat di film Detektif Jaga Jarak ini. Sesuai namanya Detektif Jaga Jarak, temanya perselingkuhan. Kalau kita lihat dari kacamata humor ya, kan genrenya komedi. Kacamata humor, definisi selingkuh itu adalah selingan indah keluarga utuh. Humornya begitu. Jadi dari kacamata humor. Jadi temanya menarik sekali, tentu saja Akika jadi tertarik juga untuk bergabung di Sindang. Terus Akika, maaf ya kalau sedikit-sedikit pakai bahasa gaul, kebiasaan saya. Jadi aku di sini jadi ibunya Arum. Arum anak Eke say, suami Eke Unang begitu. Jadi kalau bapaknya ini udah nafsu banget anak gadisnya, anak perawannya, anak gadisnya ini supaya cepet-cepet laku. Sementara kalau Eke namanya ibu ya say, lebih kritis gitu menilai calon-calon suami anaknya. Jadi yang penting calonnya ini harus bisa membiayai dan memberi nafkah. Jadi itu aja ya, lebih kritis. Mau cerita sedikit, mungkin kalau karakter Citra sendiri udah tadi semuanya sudah nonton. Paling pertama kali bergabung emang diajak untuk casting, dikasih tahu ceritanya. Menarik sekali karena pada saat itu kan lagi sangat relate banget dengan situasi pada saat itu, karena lagi pandemi juga. Terus karakter yang dikasih juga jadi polisi nih gitu, pakai seragam, kayaknya seru, dan ini komedi. Karena ini menjadi tantangan tersendiri buat saya, karena saya selama ini mainnya drama gitu. Jadi ini tuh kayak sangat pas gabung ngobrol, ternyata susah banget main komedi. Susah banget karena semuanya harus cepat. Beda sama drama, biasanya kalau drama tuh dikasih momen untuk memberikan emosi dan lain-lain tuh dengan waktu yang panjang. Kalau ini tuh semuanya harus ada, kayak kalau Mas Abi bilang kalau di musik ibaratnya kayak staccato gitu, kayak harus tek karena kalau nggak jadi nggak lucu gitu. Jadi lumayan di awal agak kesusahan, tapi karena kebetulan Mas Abi juga ngedirect dengan sangat enak. Terus lawan main juga Leo, kebanyakan kan di sini sama Leo. Sebelumnya udah pernah main, dan Leo juga luar biasa, selalu memberikan masukan-masukan yang oke banget untuk main enak. Jadi akhirnya bisa selesai dengan baik. Kalau boleh cerita soal proses syuting yang udah berapa tahun yang lalu ya, bukan soalnya 2 tahun lalu Mas Abi ya, enggak? 2 tahun yang lalu di sini yang jadi karakter Citranya Hana yang stres aku. Karena kan dia OCD ya di situ ya. Sementara dalam real life aku agak OCD nih. Jadi setiap syuting aku tunduk aja, kayak itu kayak Hana itu yang miring itu gelasnya, itu kayak aku yang pusing gitu sama posisi. Nggak tahu deh teman-teman ada yang ke-trigger nggak selama nonton filmnya? Atau nggak ada yang OCD juga kayak saya? Tapi sepanjang proses syuting semuanya menyenangkan. Dan yang satu pesan yang film ini sampaikan ke saya, untungnya alhamdulillahnya sama puji Tuhan, dari
syuting sampai sekarang, kami bertemu lagi di 2 tahun kemudian, kami semua bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Karena waktu kami semuanya mengikuti proses syuting, semuanya benar-benar menjaga jarak dalam arti yang sebenarnya denotasi, dan juga semuanya waktu itu kita masih ada antigen ya Mas Abi ya? Masih ada antigen, semuanya kesehatan benar-benar nomor 1. Tapi sekarang kami semua bertemu, bisa berpelukan, mengucapkan selamat, berjabat tangan dalam keadaan yang benar-benar sehat walafiat. Dan saya harap semua teman-teman di sini juga begitu ya. Kalian jangan menjadi detektif untuk menghentikan perselingkuhan. Stop perselingkuhan Mas Abi harusnya. Kayak gitu. Seperti kata Angie juga, kita semuanya di sini dari proses dimana kita harus melewati tahapan antigen, nggak boleh deket-deketan segala macam. Emang cukup ribet pada saat kita proses syuting ya, sampai akhirnya kita semuanya di sini bisa ketemu, bisa cipika-cipiki segala macam ya kan, ketemu sama semua cast dan juga media. Menurut aku is a blessing. Ya. Gitu. Ada tantangan nggak karakternya Mas? Oke. Iya. Jadi Akika, Beda. salah ya. Daripada ini punya gue diambil. Sebagai Boris ini memang aku sempat tektokan berapa kali juga sama Mas Habib. Aku sempat nanya gitu, sebenarnya apa sih maksudnya referensi dari Boris ini seperti apa? So he's a very flamboyant segala macam gitu kan. Yeah. Dan tektokan untuk baik itu lumayan cukup ribet pada saat itu untuk masalah mulai dari wardrobe ketika kita workshop segala macam. Oh pakai kalung segala macam, sampai akhirnya sempat yang ada satu adegan yang kayaknya kalungnya dilepas deh ini karena agak cukup mengganggu mungkin dari segi visualnya Mas Abi segala macam. Tapi untuk dari segi karakternya sendiri, aku banyak diskusi sama Ali sama Leo juga gitu, karena itu kan ensemble ya. Iya. Mostly aku harus interaksinya sama Leo sama Ali juga. Ini anaknya gimana gitu supaya akhirnya dapet. Jadi ya benar kata Hana, all cast itu nyambung banget, ngeblend banget gitu, berbaur. Jadi ketika aku memainkan Boris, attitude-nya, gayanya dia sebagai partner law firm dari Ali sendiri kan, yang dimana dia ngerasa sebenarnya aduh ganggu banget nih kakak lo gitu, kayak ini udah tua juga masih numpang segala macam gitu. It's apa ya, rasa keselnya segala macam itu memang harus gue tumbuhin, maksudnya harus gue develop ketika setiap kali gue ngeliat Rio. Nah, konser overall we're good. Apakah rasa itu bisa kembali lagi karena sudah hadir juga sekarang Martino Leo? Ini dia. Gimana? Rasanya masih sama nggak Mas Emil? Rasa iya, kayak gue ngeliatnya orang-orang. Silakan ya sebelah Mas Rizal boleh. Oke, kayak geser-geser satu juga boleh. Iya. Bergeser-geser, biarkan takdir bersama dengan Almond ya. Sampingnya nama Almond. Oke, Martino Leo. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Martino Leo baru bergabung baru kita. Tapi nanti kita akan tahan ngobrol sama Martino Leo-nya, kita lanjutkan untuk cast yang di belakang bersama kita ya, bentar ya. Oke. Di sini aku perannya jadi selingkuhan soalnya. Jadi di situ filmnya itu aku jadi namanya sayang. Gitu kayak cekcok, itu panggilnya pakai sayang-sayangan, tapi emang namanya sayang. Jadi emang namanya sayang ya. Iya. Gitu ya. Susah nggak ngedalamin jadi selingkuhan? Enggak, karena udah karakter kayaknya. Bukan gimana saya ini? Podcastnya itu yang ditanya, kamu pernah jadi selingkuhan? Enggak sih, tapi lebih seringnya diselingkuhin. Oh, jadi udah sering dengar di sebelah kanan kiri ya. Adik yang mencintai kakaknya itu sangat sayang. Jadi saking pedulinya, semua apa yang dimiliki kakaknya itu saya ingin miliki juga. Oh, motivasinya dari situ. Sulit atau enggaknya emang biasa jadi orang baik sih. Kalau baiknya sih kebetulan baiknya udah natural, jadinya kayak oh gitu ya. Gak apa-apa, saya self claim ya jadi orang baik ya. Untuk sebagai Teddy-nya sendiri, kebetulan saya anak pertama juga, jadi saya nggak tahu juga untuk jadi adik seperti apa. Jadi banyak ngobrol sama Bang Leo juga. Jadi adik Bang Leo sosoknya kakak banget. Gitu. Walaupun Bima manggilnya Om, tapi saya manggilnya kakak. Gitu. Jadi akhirnya karena udah kita waktu habis reading juga sempat ngobrol bareng juga sama Mas Abi ya, ngobrol-ngobrol santai aja sih habis reading buat
buat lebih pendalaman, buat bukan pendalaman sih, mungkin lebih apa ya, lebih chemistry lagi gitu-gitu. Dan akhirnya untuk mencapai karakter Teddy itu sendiri, aku nggak terlalu mikirin nantinya perubahan Teddy seperti apa. Jadi aku biarin aja polos dengan karakter Teddy baik. Nah begitu ke situ baru aku fokus ke situ, nanti ngobrol sama Mas Abi lagi, aku ininya kayak gimana. Ya saya punya alasan sendiri ya, jangan judge saya. Kalau dibilang seru sih seru, cenderung overthinking ya. Soalnya ini merupakan film pertama komedi aku juga, sama seperti Kahana. Ada kendalanya, ada banget, karena waktu aku ditawarin dan casting pun karakter yang aku suguhkan sebenarnya si Arum itu nggak yang seperti yang kalian tonton. Justru lebih pelan, lebih halus, yang anggapannya nggak annoying lah gitu, nggak yang berisik dan talkative gitu loh. Tapi ternyata sepanjang proses reading, banyak diskusi dengan teman-teman dan juga Mas Abi tentunya, kita menemukan tuh di tengah-tengah kalau ada referensi dari Mas Abi yang kayaknya Arum seru deh kalau dibawa ke arah sini gitu. Dan aku ingat banget waktu itu referensinya adalah karakter di Friends. Kalau kalian nonton mungkin mungkin bisa bukan Thanos dong. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bisa menebak di situ aku sebagai karakter siapa di Friends juga, ya bolehlah di sharing di komen ya di bawah sini. Bohong, bercanda. Sebenarnya kendalanya di situ sih. Aku memikirkan gimana ya caranya karakter ini bisa hidup dan lucu gitu. Tapi ternyata perkiraan aku tuh salah. Balik lagi aku jadi berpikir komedi itu yang seperti apa sih, lucu tuh yang seperti apa sih. Ternyata situasi lucu itu tuh bisa dinilai ketika dari situasi itu sendiri, bukan dari kita yang ngebuat-buat mau ngelawak gitu loh. Karena dulu-dulu aku pernah dapat komedi, tapi ya memang untuk niatnya ngelawak gitu loh. Jadi sangat berbeda, tapi juga walaupun challenging tapi menyenangkan gitu loh menjalankannya. Dan semoga aja teman-teman nikmatin itu sih. Jadi Gilang ini adalah salah satu pria di antara ribuan pria yang korban perselingkuhan. Jadi saya jadi ingat ketika saya SMA diselingkuhin, cuman bedanya di sini lu punya istri gitu. Jadi kembali rasa itunya ya pada saat syuting ya. Itu sih. Jadi rasa selingkuhnya sih nggak jauh-jauh karena pernah mengalami gitu. Cuman di sini memang korelasi karakternya aku tuh cuma sama Bima dan Pugli ya kalau nggak salah. Jadi kita sering ngobrolnya sama Bima. Sama Bima terus akhirnya udah ketahuan diselingkuhi, akhirnya ketemu sama perempuan, ya itu yang di pojok sana. Kayaknya masih sama loh. Boleh minta nomor telepon? Gitu sih. Kita ke Martino Leo sekarang, boleh ke Martino Leo dong. Maaf ya, It's okay. Abang macet ya, baru tahu loh. Yo, ini karakter yang beda lagi dari seorang Martino Leo untuk memerankan ada di Detektif Jaga Jarak. Ceritain gimana prosesnya bareng sama Bima, teman-teman yang lain sama Mas Abi. Waktu itu, karena pas sebelum gue nerima project ini kan gue udah kerja sama Mas Abi sama Mas Riza sebelumnya, itu di Kadet 1947. Kadet! Kita mempertahankan jiwa Korsa itu, terus habis itu diajak lagi, terus ayo jadi. Terus di sini kan kita ada komedi consultantnya itu tuh Fajar Nugra. Yang terlibat juga sebelumnya di Kadet juga barengan ya. Kadet juga. Kadet! Ya. Terus kita itu terus habis itu kita dia juga Mas Abi ngasih tahu ini mungkin di over the top aja dulu expressionnya, terus ininya, terus ya udah dijadiin ya seperti yang Gigi tadi bilang Friends itu emang ngacu kiblatnya kita ke situ, gaya komedinya. Plus di sini juga aku dapat lawan main yang enak banget yaitu Bima Sena dan Pugli, dan aku emang melihat wah ini sebenarnya ceritanya memang tentang Almond nih. Tapi di situ gue mikir, gimana kalau misalnya setiap kali si Almond ketemu sama si Takdir dan Bro, yang sebenarnya sis, sis itu Takdir dan Bro, dan dia itu gue kasih ruang buat mereka berdua deh. Dari syuting sampai sekarang gue belum lihat hasilnya, dan gue selama kalau misalnya gue inget-inget
Bima Sena did a very good job sih. Saling memuji loh. Tadi pas lu belum datang Bima, oh Om Leo tuh, gitu. Luar biasa Om Leo tuh, aku panutan banget sekarang. Ukuran sepatu berapa? Saya mau minjem. Ya tapi tadi kan berasa banget kita sebagai cowok yang tersakiti dan gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis gitu. Lo ngambil energi itu dari mana sih? Apa pernah ada pengalaman atau cerita teman? Enggak. Gue dari pengalaman, enggak juga sih. Gitu. Intinya I had fun. Karena di sini gue bisa nunjukin sisi banyol gue yang sebenarnya gede banget di dalam kehidupan nyata. Tapi gue selalu dapat peran yang serius-serius, jadi ya udah. Ya, dan di sini dikasih tempat bermain oleh Mbak Zoma Sriza dan Mas Abi ya. Iya, aslinya gue tuh emang orangnya fun banget gitu. Udah, lu jangan. Sekali lagi Martinolio untuk tangan dong. Siap. Khusus. Tadi sebenarnya udah sempat di-mention sebelumnya karena ini kan komedi, biasanya mainnya drama juga sama kayak Leo. Jadi ternyata komedi itu punya cara yang apa ya? Ternyata bermainnya tuh beda banget gitu. Sama sempat di-mention juga sama Givina. Sebenarnya mungkin karena dengar di awalnya udah komedi gitu. Di pikiran kita tuh kayaknya pengen lucu gitu. Padahal sebenarnya komedi itu nggak harus kita yang lucu tapi situasinya. Jadi sebisa mungkin kita masuk ke situasi, bermain dengan cepat, menyampaikan semua emosi dalam kurun waktu yang sedikit, itu yang menjadi tantangan banget. Jadi misal biasanya kalau drama kita dikasih mungkin 1 menit untuk menyampaikan 2-3 emosi, ini di-cut jadi 30 second tapi semua emosi udah harus nyampe gitu. Itu yang bikin agak aduh gimana ya, agak sedikit kewalahan di awal. Tapi karena banyak diskusi terus di hari pertama kedua tuh lumayan agak susah sudah punya, tapi di hari ketiga gitu oh iya udah mulai nemu salahnya nih gitu. Jadi paling di situ sih tantangannya. Sama kan ini jadi polisi, terus di tengah-tengah kita kayak ada improvisasi pengen menendang dan lain-lain, itu juga jadi belajar koreo lagi. Itu jadi sesuatu yang menyenangkan dan apa ya, menantang tapi menyenangkan. Hidup in the now. Kalau misalnya setiap syuting tuh gue biasanya whatever apapun yang terjadi itu memang harus terjadi. Kalau misalnya emang ada koreksi dari director, ya udah dikoreksi. Lebih ke live in the second. Natural pada saat itu si Albon tuh harusnya merasain gimana gitu ya. Yes, dan ini sih luar biasa Martinolius gitu ya Mas Edi ya. Martinolius the best. Dan kan masih menghibur, artinya itu masih ada potensi yang luar biasa positif lah Mbak Jeng ya. Untuk bisa dilanjutin lagi. Semuanya didukung teman-teman juga semuanya untuk bisa support gimana biar ini direspons sama masyarakat banyak untuk bisa nonton. Terus dari situ kita bisa dapat dengan detektif jarak dekat. Tinggal dengan jaraknya jauh apa dekat ya. Bayarnya sama. Gak ada sih, lebih ke ya, karena gue sejago itu. Di sini lihat besar dia. Itu ngomong. Dikutip. Kesulitan. Tapi kalau udah megang Piala Citra boleh ngomong. Ya ini kita kasih wadah dia buat ke Banyol. Iya. Dia pulang dari tempat yang serius. Oh iya, jadi stres ya Mbak. Ini apa? Kesulitannya itu paling sabar nunggu anjingnya mood. Kalau bronya lagi ngantuk kan kita mau take berapa kali juga ya mesti nunggu dia mau dulu, mau dipancing sama apa? Apa tuh ikan asin kan yang suka kan dipancing, itu udah jurus jitunya dia tuh. Kalau udah ikan asin udah keluar itu udah kartu terakhir. Kalau itu masih nggak mau, ya udah. Kalau nggak mau kita nungguin dia tidur. Itu menarik ya, coba gimana saat lo sama Bima dan sama Bro ini gimana sih awalnya kan lo tantangan kan ya Mas Abi memberikan karakter Bima takdir sendiri bersama dengan seekor anjing gitu. Nah biasanya kan kalau anjing itu kan dia akan tunduk kalau ada alfa. Iya. Nah gue tuh kalau misalnya kan gue punya anjing juga, gue alfanya di rumah. Nah karena gue ketemu sama seekor anjing juga, gue mesti nggak boleh jadi alfa nih. Gue di bawahnya si
Bima. Karena takdir lah yang jadi alfanya si Alfanya Bima. Bro. Terus Bim berarti ngobrol-ngobrol sama Om Leo dong terkait itu. Karena ngobrol, karena kan tadi mood kan nggak ada yang tahu mood hewan apa segala macam. Gimana Bim? Iya ngobrol-ngobrol bareng juga gimana caranya nih gitu, terus sama politik. politik juga sama ownernya yang asli. Iya Tante Novi juga dibantu juga cara gituin jinakin bro-nya gimana, bukan jinakin sih, moodnya biar itu gimana mungkin. Terus aku juga harus ngebaca sendiri nih kalau misalnya kadang dia suka aus, itu kadang lidahnya suka keluar-keluar gitu. Nah jadi kayak bener-bener harus dikasih air dulu, baru habis itu moodnya baru bisa balik lagi. Jadi kita juga harus ngertiin posisi anjingnya lagi mau ngapain, jadi nggak seenak kitanya doang, kita juga harus ngertiin dia biar nanti syutingnya jadi lebih cepat dan juga jadi lebih enak. Ingat satu scene yang lumayan sangat menantang, itu scene bagian ngebejat nya pacar saya yang selingkuh itu. Nah, itu lumayan sangat menantang karena itu ada shot detail yang kurang dekat. Aduh. Oke, Mas Abi Gak tau diisengin, gak tau apa tuh maksudnya, cuman kayak kurang dekat. Gimana ya? Maaf ya, gak apa-apa, deketin aja. Gimana ya? Dan itu kan pistolnya beneran dan keras juga gitu ya. Kalau kelepasan gimana? Gak apa-apa, biar cepet gitu. Udah gak apa-apa, deketin aja gitu. Ya udah. Kayaknya agak kena dikit deh itu. Orangnya nggak ada kebetulan ya Mas Prakasa. Jadi itu salah satu scene yang lumayan menantang tapi lucu banget, ketawa-ketawa syutingnya. Gitu. Satu take yes gue ingat banget. Gimana? Jadi pas vlog, wah bagus banget tuh take-nya. Dia salah orang. Gimana? Nggak bercanda. Kalau anjing itu berangkatnya dari mau menantang diri sendiri sih. Kan yang paling susah didarat kan anak kecil. Lebih susah lagi binatang gitu kan. Jadi coba itu gimana kalau ada anak kecil dan ada binatang gitu kan, kayak bisa kayak apa sih. Nah kalau perkara anjingnya mau apa itu belum ditentuin. Waktu di skrip aja masih belum ditulis pug, itu belum. Jadi pas kita datang ke tempatnya Tante Novi, Kak Novi itu ada beberapa anjing. Si Pagli ini kan orang ada banyak ya, ada banyak kru juga gitu loh. Aku nggak sendirian, kayak berdelapan gitu loh. Dan mereka lagi di kandangnya masing-masing. Kita muter gini, posisinya muter gini, terus yang dibukain, dia larinya ke kakiku. Si Pak ini, si Bro Si Pugli ini larinya ke kakiku. Jadi dia udah tahu kayak decision makernya siapa. Jadi dia tahu sutradaranya ini. Ya inilah pastilah, nggak mungkin yang lain gitu ya. Iya, terlalu sering dikasih makan jadi pas kelar syuting gemuk nambah 2 kilo supaya nurut. Jadi anjing ini dari dokter akademi ya Mas ya? Betul. Dari dokter. Sebelum ke Ritma, aku jadi mesti jelasin dikit aja nggak apa-apa ya, bahwa komedi untuk bisa membuat komedi kita harus menguasai drama dulu, harus menguasai tragedinya dulu. Baru dari situ kita bisa upgrade. Kalau enggak kita biasanya hanya mengandalkan punchline tanpa adanya ritme, tanpa adanya situasi yang sebenarnya lucu gitu-gitu. Nah itu semua baru bisa setelah kita menguasai itu, ngerti berapa film kita bikin, berapa film kita tulis, baru kita memberanikan diri. Ini juga aku tantangan juga sih, ini lucu nggak ya, karena begitu lihat editan kita udah jagain bener-bener ya sama semua cast gitu. Pacingnya harus naik, harus di atas, sama kayak kalau main musik kan, kalau mendayu-dayu udah pasti drama. Nah, mungkin kita tertawa, tapi kalau gitu itu kan langsung jadi lucu kan gitu, kayak apa nih. Nah kurang lebih itu kita harus membawakan dialog tuh seperti itu juga yang aku bilang ke teman-teman. Yuk up down, jangan lempeng gitu. Yuk ditahan di sini gitu. Dan itu pun belum cukup. Pas sudah jadi di offline editing kita nonton, kok nggak lucu kan, kayak aduh gimana gitu. Berarti ya bisa dibantu lagi dengan editing. Editing berarti itu komedi itu salah satu frame aja tuh jadi nggak lucu. 1 detik ada 25 frame. Kita cut di 24 frame bisa nggak lucu, tapi kalau full ke 25 frame jadi lucu. Itu memungkinkan seperti itu. Jadi itu harus ngulang lagi. Memang tidak bisa
tidak bisa mengandalkan cerita aja, dan ceritanya kan udah bagus gitu, nggak bisa, itu benar-benar harus lagi yuk gitu. Jadi malah proses terbesarnya malah di editing. Dengan itu ya, dengan reading yang luar biasa yang dilakukan sama teman-teman juga baru tercapai lah, insya Allah tercapai lah gitu. Makanya aku juga kayak begitu dengar teman-teman happy gitu, kayak nah ternyata ya gitu, itu juga melegakan. Harapan kami semua di sini, film Detektif Jaga Jarak bisa dinikmati oleh jutaan penonton di Indonesia. Kami memerlukan dukungan dari semua teman-teman media yang ada pada sore hari ini, bahwasanya apa yang sudah kami buat dari tahun 2021 ini, penantian cukup panjang ini, dengan sudah bisa dinikmati sama teman-teman semua pada sore hari ini, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan jumlah yang juga tidak sedikit tentunya. Kita juga harap banyak dari situ supaya bisa menjawab pertanyaan tadi, ada Detektif Jaga Jarak berikutnya gitu, entah film atau series dan segala macam. Dan mudah-mudahan dari film ini kita bisa belajar banyak hal. Film yang dikemas secara menarik dan menyenangkan ini juga bisa menjadi bahan refleksi buat diri kita masing-masing ketika nonton gitu kan. Jadi kita pulang dari bioskop, kita juga banyak belajar dari film Detektif Jaga Jarak dan terhibur tentunya.